Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fathul Satu Nugroho G1C021010 dan kali ini saya akan membuat tugas video metode elemen hingga. Dan di sini karena saya NPM 10, jadi saya mendapat tugas menggambar soal pada menganalisis soal 311 dengan perintah yaitu menggunakan ANSYS Workbench untuk menghitung, mencari tahu tentang deformasi dan stres yang terjadi pada jembatan yang menggunakan material struktural steel dengan profil I. Dan semua dimensinya termasuk keterangan sudah lengkap jelas di sini, sehingga langsung saja bisa kita gambarkan menggunakan ANSYS Workbench. Baik, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuka statik struktural dan create standalone system. Langkah selanjutnya kita memastikan unit yang kita gunakan adalah metrik dan kita bisa masuk ke engineering data untuk memeriksa ketersediaan material yang akan kita gunakan. Di sini kita diminta untuk menggunakan material struktural steel. Dan karena material struktural steel merupakan material bawaan dari ANSYS Workbench, langsung saja kita close dan kita lanjut ke penggambaran sketch di geometri menggunakan aplikasi tambahan Design Modeler. Pada software Design Modeler kita akan melakukan penggambaran. Sejenak kita tunggu proses startingnya. Baik, kita sudah berhasil masuk ke aplikasi Design Modeler. Kali ini kita bisa langsung melakukan penggambaran dengan membuat sketch pada XY plane. Ambil dari sketching, kita aktifkan snapnya terlebih dahulu. Dan kita aktifkan gridnya juga untuk mempermudah penggambaran. Kita ambil sumbu Z. Baik, langkahnya selanjutnya adalah kita membuat line yang dimana kita bisa awali dengan membuat vertical line-nya terlebih dahulu. Di sini ada 3 tiang penyangga arah vertikal, maka bisa kita gambarkan terlebih dahulu dengan line. Dan selanjutnya di sini juga ada penyambungnya. Langsung saja kita gambarkan. Kemudian untuk mengatur panjang, lebar, dan tinggi dari garis-garis yang kita buat, kita bisa menggunakan dimensi. Dimension, sini kita atur ketinggiannya. Ketinggian kaki-kaki itu adalah 0,2 meter. Jadi di V1 kita ubah menjadi 0,2 meter. Ini berlaku general ya, untuk ketiga-tiganya. Kemudian pada bagian penyambungannya ini adalah 1,5 meter. Begitu juga pada bagian sambungan sini kita atur menjadi 1,5. Baiklah, langkah selanjutnya adalah membuat garis horizontal yang di sebelah sini dan di sebelah sini. Dan untuk membuat garis miring seperti ini kita membutuhkan garis bantu.
yaitu garis ke bawah dan ke samping. Langsung saja kita buat juga sekalian. Ya, di sini kita tarik garisnya lagi. Dari line kita tarik ke sini. Tarik ke sini juga. Turunkan juga. Kita cek dimensinya. Ini diminta garisnya 1 meter. Ya, sudah tepat 1 meter. Untuk yang ini kita atur jaraknya pada H7 itu 0,2 meter. Dan ketinggian ini pada V8 kita ubah juga menjadi 0,2 meter. Sehingga kita bisa langsung menarik garis dari sini ke sini. Itu kita gunakan line. Dan setelah kita gambarkan garis ini, kita bisa select garis yang tidak diperlukan untuk dibuang. Mohon maaf, kita ulangi. Ternyata sepertinya ada kesalahan, di mana saya belum mengatur ketinggian dari tiang bagian atas. Baik, kita atur ketinggiannya terlebih dahulu. Pada V9 itu kita buat 1 meter. Ini juga 1 meter. Kita kembali lagi untuk menggambarnya. Ya, jadi ini sudah sesuai dengan gambar. Bisa langsung kita select line-nya untuk kita hapus. Garis bantu tadi. Begitu juga pada bagian yang di sebelahnya. Kita buatkan garis. Atur menggunakan dimensi. Ini kita atur H12 1 meter. Ini kita atur pada H13 itu 0,2 meter. Dan pada bagian V14 itu 0,2 meter sebagai garis bantu. Selanjutnya bisa kita tarik garis dari sudut sini menuju sini. Kita klik select dan kita buang terlebih dahulu garis bantunya. Kemudian kita bisa menggambar garis untuk yang bagian atas. Dan kurang lebih seperti inilah gambarnya. Bisa kita masuk konsep line from sketches, kita klik sketch 1 dan kita apply. Kita generate. Dan di sini kita ambil create. Kita klik body transformation dan kita pilih translate. Tapi sebelum ditranslate kita bisa menarik gambar dari ISO. Dan karena ini tadi kita menggambar pada planes XY, kita bisa mengarahkan translate-nya ke arah sumbu Z. Jadi di direction definition-nya kita body-nya kita pilih yang line body. Terus untuk direction definition-nya kita pindah ke koordinat. Kita arahkan sejauh sumbu Z itu sejauh 2 meter. Kita menyesuaikan soal. Baik, ini sudah terlihat dari bayangannya. Sudah maju ke depan sejauh 2 meter. Langsung saja kita generate. Dan
Kemudian kita perlu menyambungkan menggunakan line from point. Di sini ada beberapa titik yang harus kita sambungkan. Kita menyesuaikan ini ada 1, 2, 3, 4, dan 5 titik. Sehingga kita bisa sambungkan saja menyesuaikan soal dengan klik kontrol dan tahan. Baik, sudah jadi, kita bisa apply. Dan setelah kita apply, kita bisa generate kembali. Ini sudah terlihat line 2, translate 1, line 1. Kemudian kita perlu klik ulang untuk sketch satunya di sini. Kita klik di konsep, line from sketch 1, dan kita apply. Sehingga pada line body itu bisa menjadi satu kesatuan. Kita generate terlebih dahulu. Dan di sini pada line body sudah menjadi satu kesatuan. Kita cek apakah ada kesalahan penggambaran dari berbagai sumbu. Kita lihat dari arah sumbu X, dari arah sumbu Z, sumbu Y. Ini sudah tidak ada kesalahan lagi. Kita kembalikan ke titik ISO, ke pandangan ISO. Dan langkah selanjutnya adalah kita akan membuat profil ini tadi dari struktur steel. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita ke view, kita matikan dulu cross section alignment-nya. Kita masukkan ke konsep, kita ambil cross section dan kita pilih E section. Ini kita masuk ke E untuk profil E untuk penggambaran cross section, kita sesuaikan dengan gambar yang ada di sini. Di sini kita menggunakan satuan inch sehingga kita ubah unitnya menjadi inch. Yang pertama di T3 kita atur 0,28 inch. 0,28. Selanjutnya pada W2 dan W1 bisa kita atur 4,06 inch. Kemudian kita atur ketebalannya itu 0,375 inch. Dan untuk W3-nya itu 4,16. Kita atur W3 4. Dan untuk T2 dan T1-nya itu tadi 0,375. 0,375. Sini juga kita atur 0,375. Baiklah, sudah jadi. Ini sudah sesuai dengan gambar yang dicontohkan. Kita generate terlebih dahulu. Dan kita cek lagi. Kita masuk ke view, kita pilih cross section solid. Kita kembali ke line body. Kita pilih cross sectionnya menggunakan I1. Dan ini adalah hasilnya, hasil dari penggambaran yang telah kita lakukan. Kita lanjut ke modeling pada aplikasi mekanikal. Setelah kita close aplikasi desain modeler, kita masuk ke model dan kita lanjutkan untuk mengeditnya.
Baik, kita masih menunggu proses startingnya, memakan waktu beberapa saat. Dan baik, aplikasi mechanical sudah berhasil kita buka. Kita tunggu prosesnya hingga siap untuk dilakukan langkah berikutnya. Baik, bisa kita ulangi. Mungkin karena ada kendala. Tidak, oh sudah ready. Baik, kita masuk ke geometri. Kita cek geometrinya dari line body, sudah menggunakan cross section, dan material yang digunakan sudah tepat, yaitu structural steel. Oke, kita lanjutkan ke mesh. Di mesh kita ubah elemen size-nya menjadi 0,2. Langsung saja kita generate mesh. Dan ini adalah hasil dari generate mesh yang telah kita lakukan. Kemudian kita masuk ke static struktural. Pada static struktural kita membuat kondisi batas dengan menambahkan tumpuan yang menggunakan fixed support. Kita arahkan terlebih dahulu titik-titiknya. Kita bisa langsung klik sejumlah tumpuan menggunakan kontrol tahan. Kita pilih hingga keluar tanda hijau. Banyak seluruhan kaki-kakinya. Dan kita apply. Terdapat 10 vertices. Artinya ada 10 kaki-kaki tumpuan yang menggunakan fixed support. Selanjutnya pada static struktural kita masukkan kondisi batas berupa pembebanan. Yang dimana ini ada force-nya kita dapatkan dari line pressure. Untuk line pressure ini kita arahkan terlebih dahulu mana-mana saja mendapatkan beban, yaitu pada sekeliling bagian horizontalnya. Kita bisa klik terlebih dahulu dengan kontrol tahan hingga muncul garis hijau. Ini artinya garis tersebut telah kita pilih. Baik, kita apply terlebih dahulu. Kita lihat dari sumbu yang lain, ternyata sama. Dan di sini dari vektor kita ubah menjadi komponen. Dan karena beban itu diberikan ke bawah, maka ke arah bawah ini menunjukkan dia berada pada sumbu Y. Dan beban yang diberikan adalah 50 kN per meter. Karena 50 kN itu ada 50.000 dan arahnya ke bawah, pada Y komponen kita atur angkanya menjadi minus 50.000. Enter. Dan pada solution, karena kita tadi diminta menjelaskan tentang deformasi dan stres, kita masuk solutionnya, kita insert total deformation, dan juga kita insert beam tool untuk mengetahui stresnya. Langsung saja di solution kita solve untuk mendapatkan hasil keseluruhannya.
Baik, kita lihat total deformation. Dari simulasi yang telah kita lakukan, didapatkan bahwa total deformasi dari struktur jembatan yang menggunakan material struktural steel dengan profil I itu terjadi deformasi maksimalnya sebesar 0,006246 dan deformasi paling kecilnya adalah bernilai 0, dengan deformasi terbesar itu ditandai berwarna merah yang terletak pada bagian tengah. Kita bisa lihat dokumentasinya pada print preview. Nah, kita tunggu print previewnya berjalan. Kita lihat di print preview. Ini adalah print previewnya. Dan kita cek juga di direct stress. Geometrinya. Kita lihat geometrinya terlebih dahulu. Pada direct stress, nilai maksimalnya ditunjukkan adalah 9,3119 kali 10 pangkat 5. Dan yang minimnya berwarna biru itu min 4,8667 kali 10 pangkat 7. Selanjutnya pada minimum combined stress dan maksimum combined stress. Kemudian untuk mengambil dokumentasi dari keseluruhan proses kegiatan yang telah kita lakukan, kita bisa ambil di report preview. Oke, sedang melakukan proses generate review. Dan di sini sudah terlihat gambar yang kita buat tadi, modelnya, geometrinya, koordinatnya. Ini material yang kita gunakan tadi. Dan ini adalah keterangannya. Baik, mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan pada pembuatan struktur jembatan menggunakan struktural steel dengan material struktural steel. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.